Gereja Katolik Santo Willibrordus Ternate. Inilah gereja Katolik tertua di Indonesia dan satu-satunya gereja Katolik yang berdiri indah di kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Gereja ini menjadi bukti sejarah perkembangan agama Katolik di Indonesia yang diawali dengan baptisan di Maluku Utara. Selamat datang di Catholic Vox, seri sejarah Gereja Katolik Indonesia. Masuknya kekristenan di Maluku berawal dari datangnya bangsa Portugis pada tahun 1512. Bangsa Portugis merupakan bangsa pertama yang membawa masuk ajaran Kristen khususnya Katolik di Nusantara, termasuk Maluku. Mereka tersebar di beberapa wilayah seperti Ternate dan Ambon. Kedatangan mereka pada awalnya bertujuan untuk berdagang, karena Maluku terkenal dengan kekayaan rempah-rempahnya. Tidak hanya itu, mereka juga mendirikan benteng pertahanan di Ternate pada tahun 1522, yang kemudian menjadi pusat kekuasaan dan misi Portugis selama menetap di Maluku. Selain berdagang, bangsa Portugis juga mempunyai misi lain, yaitu misi penyebaran Injil yang dilakukan oleh para misionaris Portugis. Salah satu misionaris yang pertama kali sampai di Maluku adalah Simon Vaz pada tahun 1534. Misi penyebaran Injil yang dibawa oleh Simon Vaz membuahkan hasil yang cukup baik, di mana ia menjadi orang pertama yang mengkristenkan sejumlah bangsawan Ternate, termasuk Sultan Ternate Tabarigi. Setelah Simon Vaz, bangsa Portugis mengirim seorang Yesuit yang diimami oleh Franciscus Xaverius pada tahun 1546. Franciscus Xaverius dikirim langsung oleh Paus di Vatikan untuk berkunjung ke wilayah Kepulauan Maluku agar misi penyebaran ajaran Kristen Katolik bisa tersebar secara merata. Sesampainya di sana, hal pertama yang ia lakukan adalah mengunjungi pemukiman di Ambon sembari berkhotbah kepada rakyat pribumi. Misi penyebaran Injil yang dilakukan Xaverius terbilang cukup singkat, hanya sampai tahun 1547. Setelah itu, Imam Serikat Yesuit mulai mendatangkan berbagai misionaris lain yang dibagi ke dalam dua periode, yakni periode pertama dari tahun 1547 sampai 1577 dan periode kedua dari tahun 1577 sampai tahun 1605. Masuknya agama Kristen Katolik ke Ternate, Provinsi Maluku Utara, tidak terlepas dari ekspansi rempah-rempah yang dilakukan bangsa Portugis dan Spanyol pada tahun 1515. Bukti sejarah kehadiran Katolik di bumi Kesultanan Moloco-Kiraha atau Maluku Utara ditandai dengan dibangunnya Gereja Katolik Santo Willibrordus atau Gereja Batu. Gereja Katolik Santo Willibrordus adalah gereja Katolik satu-satunya di Pulau Ternate. Gereja ini masuk dalam wilayah Keuskupan Amboina, wilayah Maluku Utara, tepatnya di Jalan Salim Fabanyo nomor 57, Kelurahan Tanah Raja, Kecamatan Ternate Utara, Pulau Ternate, Provinsi Maluku Utara. Didirikan pada tahun 1570 silam oleh misionaris Jesuit pertama yang masuk ke Maluku Utara, menjadikan Gereja Batu sebagai gereja Katolik pertama yang didirikan di Indonesia. Hingga kini, bangunan Gereja Santo Willibrordus tetap mempertahankan bentuk aslinya, dengan dinding bangunan yang terbuat dari susunan batu vulkanik Gunung Gamalama bercampur dengan kulit kayu. Selain memiliki konstruksi bangunan tua, Gereja Santo Willibrordus juga menyimpan sebuah lonceng yang bernama Lonceng Bunda Maria. Lonceng yang menjadi penanda misa ini masih tersimpan dan terawat dengan baik di kapel belakang Gereja Batu. Lonceng ini memiliki nilai historis yang begitu panjang dan konon hanya ada dua di dunia, yaitu di Goa, India, dan salah satunya di Gereja Batu, Ternate, Maluku Utara ini. Berdiameter sekitar 120 cm, terbuat
terbuat dari tembaga murni dan memiliki berat 1.600 kg, lonceng ini dikirim ke Ternate yang menjadi pusat penyebaran Katolik di Ternate dan wilayah sekitarnya. Lonceng ini dibawa dengan kapal dagang Portugis dari Eropa pada abad ke-16, 100 tahun setelah kedatangan Santo Franciscus Xaverius ke tanah Ternate. Sejak saat itu, lonceng digantung di menara gereja. Profesor Felipe Santos, guru besar sejarah Portugis, menyebut lonceng ini dibuat oleh Pedro Dias Bocaro, sebagaimana yang tertulis pada lonceng tersebut dengan tahun pembuatan 1603. Ketika konflik sosial melanda Ternate dan kabupaten serta kota lainnya di Maluku Utara pada tahun 1990, lonceng Bunda Maria sempat dicuri orang dan dijual kepada seorang kolektor benda antik di Surabaya. Lonceng Maria itu kemudian dibeli seorang pengusaha di Jakarta. Tetapi ketika mengetahui lonceng itu dicuri dari gereja Katolik Santo Willibrordus, pengusaha mengembalikannya dengan ikhlas tanpa menuntut ganti rugi. Lonceng Bunda Maria yang dulunya digantung di atas gereja Katolik Santo Willibrordus sekarang telah ditempatkan di salah satu ruangan dalam gereja itu untuk memudahkan tamu atau wisatawan untuk menyaksikannya. Sebab setiap tamu atau wisatawan, khususnya dari umat Katolik yang datang ke Ternate, selalu ingin melihat lonceng tersebut. Kini, Gereja Batu beserta lonceng Bunda Maria telah ditetapkan pemerintah sebagai salah satu cagar sejarah sejak tahun 2006.